Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang guys. Nih, aku lagi di rumah sakit Bayu Asih. Dan hari ini aku sudah ada tugas lagi untuk melakukan inspeksi terjadinya longsor atau pergeseran tanah di daerah Cigintung, Desa Pasir Munjul dan Kecamatan Sukatani ya. Oke, nih aku sama teman-teman aku. Hai guys. Nih Depok jadi kuruk ya supir. Depok kan? Depok. Jadi kuruk ya. Kunaon ya kuruk? Kemakan 3 hari. Oh, temakan 3 hari. Lo batengmu ya. Guys, ini teman aku dari Sindang Panon. Sindang Panon. Ini si ganteng nih. Dari mana kamu? Dari SAP. Dari SAP. Apa itu SAP? Sahabat Ambulan. Sahabat Ambulan Purwakarta. Oke guys, ini orang-orang hebat, orang-orang yang tidak dibayar. Anti Kenapa ribut? aku tahu? Anti Aku kan ketua ambulan desa kabupaten, jadi tahu dia nggak dibayar, aku juga nggak dibayar. Oke guys, sebelum aku berangkat ke Cigintung, ini ada pejabat nih. Mikro ya. Aduh. Haji Tata. Nganterin ini. Bapak siapa ya? Linmas. Bapak Linmas. Pak Tirta. Oke guys. Ya, siap. Bagaimana perjalanan Kang Sulo di perjalanan menuju Cigintung di pergeseran tanah longsor itu? Gas, press, well. Gas ya. Oke guys, kita OTW ke longsor di Cijantung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kita akan melihat sejauh mana kejadian yang kerugian materi untuk warga masyarakat Cijantung. Dan alhamdulillahnya dari kabar yang aku terima dari Pak RW, kebetulan teman aku Pak Imron, tidak ada korban jiwa pada saat kejadian atau setelah kejadian. Oke, kita masih di daerah Ciganer. Oke. Oke guys, nah lokasi tempat kejadian longsor itu berada di sebelah sana, masih jauh guys. Nah sekarang kalau kita tadi dari Purwakarta ke Sukatani, ini akan melewati yang namanya jembatan ya, jembatan yang menuju ke Pasir Munjul. Kalau kepala desanya ada di sana, guys. Nah ini jalan tol di bawahnya. Oke guys, aku ketemu kawan lama. Ini Pak Kades. Pak Kades nih ya, Pak Kades muda. Ini Pak Sekjen. Pak RT. Pak RT. Iya. Ini keluarga besar. Memang Pak Lurah Mantan ini keluarganya dari ujung ke ujung. Ya, ujung sana ke ujung sini. Ini Pak gimana nih? Semuanya hancur. Pas semuanya hancur. Tapi menunggu hari kemudian. Iya. Bapak itu sekarang levelnya ke anggota DPR Dewan aja. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Iya. Doanya, bantuannya. Oke, siap. Oke guys, kita udah sampai di tempat yang akan kita explore ya. Ini mungkin, nah, ini pergeseran mulai dari atas
ada 50 cm sampai 1 meter. Ini masih berada di atas. Oke guys, nih aku udah sampai di tempat tujuan. Nah ini juga ada permintaan tadi sebetulnya dari teman-teman aku yang komen di YouTube aku sebelumnya. Nah kebetulan nih aku ketemu sama teman aku yang sangat lama nih tidak bertemu. Dulu dia adalah seorang sekjen, sekdes di tempat lokasi kejadian ini. Nah aku mau menanya juga nih sebelum ke fokus utama ini. Sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang kegiatannya bersama peternak lah, bersama peternak. Mungkin saya jarang tampil tuh di tampil di layar. Cuman para peternak Purwakarta ataupun se-Jawa Barat kayaknya udah kenal sama Kang Aneka. Itu Kang Aneka tuh. Oh, Kang Aneka nih. Kang Aneka temannya Pak Sulor dari dulu. Iya, betul. Siap. Terus itu isi konten-kontennya. Nah, liputan tani ternak. Jadi kita lebih fokusnya di Purwakarta. Kita penyediaan ternak khususnya di Entok. Dan di Entok. Dari hulu ke hilir kan. Oh. Pakannya udah murah. Terus kalau se-Jawa Barat ya ada yang bingung jual Entok ya ke kita. Per minggu kita siap nampung 1.500 ekor. Ya. Entok. Nah, untuk rekan-rekan tuh yang nonton channelnya Kang Sulor Purwa. Upami ngerasa sulit di Purwakarta ngical non sih unggasnya terutama Entok, yuk Kakang Aneka biasa dibantu dijemput ke kandang. Oke sip ya nih ya untuk teman-teman. Dulu mah aku banyak yang nawarin, sekarang karena tidak ada tempat atau lahan ya untuk beternak jadi aku ya udahlah lepas aja gitu ya. Sekarang mah boleh lah, nanti hubungi lagi Kang Sulor, langsung kita hubungi nih Kang Aneka. Oke. Kadang kan ada yang katanya lah percuma ternak saya jualnya susah lah per bulan kita siap tampung 10.000 ekor per bulan maksimal per bulan sekarang. Alhamdulillah. Kalau per minggu wajibnya 1.500. Kita udah kerjasama dengan rumah makan Jabodetabek daging. Oh gitu. Jadi ya? untuk khusus untuk rekan Purwakarta penontonnya Kang Sulor, bilih ayanu usaha ternaknya bingung icalna, hayu sok mangga. Ini masalahnya kan ada bebek, Entok ya. Ini Entok ya. 80% kita Entok, 20% ayam dan bebek. Oh gitu. 80%-nya artinya 1.300 per minggu itu di 1.200 ekor per minggu itu di Entok. Ada 300 ekor ayam dan bebek. Kita sering panen keluar Purwakarta, ada liputannya tuh. Liputan panen juga ada. Oke, nanti kita putar ya liputannya. Oke. Dan itu penonton Kang Aneka tuh. Ini khusus untuk channel untuk Kang Sulor saja sebenarnya, karena kan dari penonton Kang Aneka, mana sih Kang Aneka? Mana sih Kang Aneka? Kang Aneka pernah muncul. Hanya ini spesial. Karena ada teman lama, saudara. Iya, jadi dia walaupun dia punya channelnya Kang Aneka, dia nggak pernah muncul. Karena kita liputan narasumber yang muncul. Ya, narasumbernya yang muncul gitu. Dia bahkan ada yang udahin Kang, mudah-mudahan ketika liputan kameranya berbalik ke Kang Aneka. Ada itu komentarnya kayak gitu ya. Tapi Kang Aneka janji ketika nanti sudah 100.000 subscriber, yakin Kang Aneka akan nyapa penonton. Hari ini berapa sih? 92.000. Masya Allah, mantap. Mudah-mudahan nanti dan ada giveaway ketika ada 100.000 subscriber, ada giveaway nanti ada. Mantap. Oh udah lama sih ya? Enggak, baru 2 tahun. 2 tahun ya? Dulu mah di Sekdes. Iya enggak, maksudnya itunya subscribe-nya udah 92. Oke ya guys. Nah teman-teman aku kalau ingin tahu bagaimana apa tadi? Beternak. Katanya Entok tuh pakannya mahal. Enggak, kita punya pakan alternatif. Kos pakan itu di bawah 200, pakai eceng gondok. Jatiluhur banyak eceng gondok. Gitu, bisa diangkat lah. Itu murah Kang Sulor. No, kan banyak sumber-sumber untuk pakan ternak. Tidak tergantung karena mahalnya pakan ternak yang di pabrik-pabrik ya. Jadi hari ini kita bisa tahu bahwa dengan hanya eceng gondok itu bisa memberikan pakan kepada ternak-ternak dengan murah ya. Murah, bahan bakunya kan gratis kan? Oh, bahan bakunya memang gratis. Iya, gratis. Ya cuma ngangkat doang. Pas pakannya itu sangat murah. Karena kalau di Entok
Kalau pas pakan nggak dihitung, udah jangan ternak dulu dah. Tapi kalau pakannya murah, nah udah. Terus selanjutnya kalau udah ternaknya banyak, jual kemana? Lihat liputan panen, kita sering panen di Sukabumi, panen Jauh, Sumedang, panen Banten, karena Purwakarta mana? Oh, belum. Kita panen mini kalau di Purwakarta. Oh, kecil 20, ya. 30. Kalau minimal kan antar luar kita siap angkut itu minimal 600. Barangkali ini ada penonton Kang Sulor yang di luar Kabupaten Purwakarta, 600 ekor kita turunkan mobil, jemput ke kandang. Kan nih yang di Sukabumi, Garut, seluruh Jawa Sukabumi. Barat ya. Kemarin kita panen Sukabumi, 500. Oh, Sukabumi ya. Teman-teman aku bisa nanti di Sukabumi untuk kita melebarkan sayap usahanya di ternak bergabung dengan Kang Aneka. Oke, makasih ya. Kang. Lanjut. Oke. Oke guys, ini sebetulnya dilarang zona bahaya pergerakan tanah ya. Oke, Pemda Kabupaten Purwakarta, BPD dan sebagainya. Oke nih, ya boleh sebetulnya. Waduh guys, nih guys, ini bertahap. Coba, nih, ini 1 meter lebih turun pergeseran. Coba lihat tuh. Nah, itu nyambung. Nah ini nih nyambung ke atas, turun berapa, 2 meter 3 meter lebih guys. Nah ini juga nih hancur jalan. Ini jalan yang ke Pak Sekdes ya. Makanya aku sengaja nih, oh iya teman aku ya. Ini teman aku, terima kasih dari Bogor yang telah memberikan sepatu untuk Kang Sulor, katanya suatu saat nanti butuh untuk konten. Nah ternyata ya Allah nih kayak datar ya. Oke. Ini hambalan nih. Ini sepatu memang diciptakan untuk ini nih, penduduk ya. Aksesnya itu guys. Kalau musim hujan ya terus menerus. Coba guys itu lihat, ini turun, Masya Allah. Ini nih turunnya sangat rendah sekali. Nah ini jalan nih. Oke. Ini kemarin sebelum kejadian tidak miring kan? Tidak miring, ini tuh turunan. Sekarang hampir datar. Datar ya. Jadi semua tuh berubah, semuanya berubah. Ini tuh turunannya miring, cuman sekarang agak datar, andai. Oh lihat, buktinya tuh guys. Ini rumah yang asalnya lurus rata, jadi miring ke belakang. Nah warung ini nih, warung ini bukan di sini. Sebetulnya di mana? Di sono. Masya Allah. Warung ini berada di pinggir itu. Rumah sana. Itu. Asalnya maju di depan karena pergerakannya ini. Ini itu. Warung itu di sana, di pinggir itu, di pinggir rumah. Sekarang di depan rumah. Itulah hancur. Untungnya rumahnya sudah satu yang itu. Mana? Dari 35 kakak itu satu. Yang satu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kuatkan itu. Itu sudah bergeser juga ke bawah. Bergeser ke bawah. Ini datar awalnya. Ini karena kan miring kan. Iya. Mungkin 30-40 derajat ini ketinggiannya. Ini kan datar. Datar. Ini datar, Pak. Iya. Sekarang udah miring dan curam. Curamnya. Mungkin ada sekitar 60 atau 70 cm ininya lebar. Kalau kedalamannya sangat dalam sekali. Ini udah ambruk, udah nggak bisa ketolong. Udah hancur ini mas banget.
Ini ada aroma bau itu dari kolam. Ikannya pada mati semua. Mati ya? Iya. Ya, ini ada bau amis. Kalau Indonesia itu bau amis, bau hanyir. Pada mati. Iya. Ini asalnya turunan. Nah, sekarang ada gundukan ini kan. Ini oke. kalau gundukan ini kan harusnya pakai alat nih. Nggak, maksudnya kalau segede gini, ini tenaga alat kan. Iya. Pakai beko baru numpuk kayak gini. Betul, Ini betul. dengan alam, kejadian alami seperti ini. Alam ini guys, ini bukan di Bukan pakai alat. ya, ini bukan pakai alat. Alami. Jadi di sana turun, di sini Nahan. di sini nahan, makanya jadi gundukan ya. Seolah-olah kan nggak ada beko, nggak ada apa-apa. Ini yang jadi masalah, yang mobil belum keluar gimana jalan sana? Jalan sana. Jadi ketika ini sudah mulai badak isa itu ada peletak-peletak Ya. apa? Semua evakuasi. Ya, termasuk rumah Bapak ya? Ini Iya makanya. ini Nih, hancur semua. rumah Rumah orang tua dan rumah kita ini hancur semua. hancur. Makanya aku udah dari tadi udah pilihnya pasti nih rumah sekjen nih. Kan dulu kan nongkrong di sini. Iya, aku di sini nih. Nih, di Dan rumah. ini nih, ini baru. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini. Dan di dalam itu seragam liputan belum keambil, Oh. meja kerja di dalam belum keambil. Aman lah insyaallah. Kita nggak mau ngambil risiko ngambil. Sebenarnya kita butuh buat alat-alat liputan di sana masih ada. Iya. Tapi takutnya gitu, Pak. Takutnya kita buka. Kita masuk. Nah, itu. Makanya Udah dulu ya. Cukup yang ada aja dulu. udah nyawa selamat aja udah Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ini Udah. guys, rumah Pak Ambruk Sekjen semua. semuanya. Dulu aku sering main ke sini. Nih, sampai ke sini ya Allah. Nah, kalau Bapak waktu kejadian ada di sini nggak? ada. Ada. Itu semua evakuasi. Nah, kalau Kang Sulor ingat, ini jalan tuh datar, Pak. Betul, Sekarang Pak. kan malah nanjak, Pak. Turunnya Nah, jauh. ini datar ini, Pak. Jauh tuh ini aja tuh kemiringannya ya. Heeh. Kemiringan rumahnya Dan ke guys. sana semua sama hancur sama tuh. Hmm. Di sana pun sama. Sini turun, di sana di sini turun ini ya. kan datar, Pak. Iya. Sekarang nggak jadi tanjakan ini, Pak. Nah, perubahannya jauh kan? Betul ya. Di situ turun, di sini turun. Nah. Aliran listrik dari sejak itu udah diputus. Diputus takut ya Pak. Turun karena rusak. Ini langsung turun kabel. Turun kabel. Ya, di atas sudah tidak ada kabel lagi guys. Nah, ini Ini teh pada hari apa, Kang? ini hari tanggal puncaknya tanggal 12, Tanggal 12. tanggal 11 Juni. Dari ada suara gemuruh atau gimana Pak, Kang? Jadi kan sehari sebelum kejadian itu ada hujan yang sangat deras sekali dari mulai duhur sampai malam. Sampai malam. Hari berikutnya yaitu di tanggal 11 itu mulai dari asar itu, mulai dari bada asar udah rumah itu apa yang namanya pakai baja ringan itu udah ketahuan dok dik dok. Nah, Oh, udah bunyi ya. Bada asar. Puncak-puncaknya badak maghrib keramik udah naik semua. Oh. Nah, waktu itu saya kan ngamanin ibu dulu. Ibu saya evakuasi ke rumah saudara yang di bawah. Karena ini yakin ini ada pergerakan di lahan ini. Karena begitu cepatnya saya masuk rumah, pintu kan masih bagus. Betul. Saya keluar lagi pintu udah nggak bisa dibuka. Artinya kan pergerakan cepat nih. Betul. Dan rumah ini Mengunci. yang pertama roboh. Oh iya. Waktu itu. Ini rumah ini kan di sini, Pak, bukan di sini. Ini rumah ini ada di seberang. Iya. Masya Di Allah. seberang jalan, Pak. Ini bukan pagar itu, bukan. Rumah ini itu ibunya Pak Kades Hilman. Bukan di sini, tapi di seberang jalan. Di seberang jalan sana. Jadi Bergeser lewat sini, terus. Geser. Anjlok. Masya Allah. Ini guys. Aku udah curiga. Gak mungkin kan yang di atas sana pasti di bawah rumah Pak Sekjen kayak kata-kata aku. Bener. Nih. Kadis. Ayo. Kayak anak kecil, anakku. Karena kan zona berbahaya anak kecil. Nah itu kan jalan yang di atasnya ya. Nah, Itu bergerak nggak Kang? enggak kayaknya Ya. itu nggak bergerak, cuman yang bergerak itu di bawah. Setengahnya. Nah, setengahnya di bawah. Cuman kan walau alam, makanya di sana itu ada zona
zona berbahaya di sana, sama BPBD udah dikasih garis polisi juga di sana itu zona titik berbahaya karena bawahnya itu udah turun. Otomatis logikanya pasti bawah atas akan ikut turun. Betul. Kenapa kita berani sekarang di sini? 2 hari itu kemarau. Kita kalau hujan nggak berani Pak, semua jauh. Iya. Mudah-mudahan ini insya Allah udah kita pantau 2 hari juga pergerakan udah berhenti. Alhamdulillah. Makanya juga kita berani ke sini ke lokasi, bukannya apa ya mudah-mudahan ini menjadi edukasi lah ke semuanya. Ini Pasir Munyul itu dari petanya juga udah zona merah. Zona merah ya. Diapain ke zona merah. Tapi alhamdulillah Allah masih sayang. Intinya tanda-tandanya udah kita bisa baca dan kita semua nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Gitu. Ini putus di sini Pak ya, Kang. Nah, ini kan putus. turunan Pak. Masya Allah ya Allah. Ini mungkin kalau di ketinggian mungkin ada 8, 1, 2, 3, 4, 8 meter mungkin ada Pak. Dulu kan ini nggak seperti ini lantai aja miring. Betul. Miring. Sekarang putus. Dan ini mirip gejala 20 tahun lalu. 20 tahun lalu itu sebelah sana. Iya, sebelah sana. Siklusnya itu kurang lebihnya 20 tahun, Pak. Masya Allah. Ini guys. Nah, juga edukasi untuk saudara-saudara kita yang memang bertempat tinggal di bukit ya. Iya. Titik-titik rawan. Titik-titik rawan yang juga harus berhati-hati. Kalau ada pergerakan jangan ambil resiko, udah evakuasi. Ya buktinya kita juga kemarin ada pergerakan, ada tanda-tanda, semua evakuasi, alhamdulillah selamat semua. Ada pergerakan dikit aja, jangan sayang harta benda atau jangan. Udah nyawa aja paling utama, nyawa. Udah kita out aja udah. Iya. Kita pun kesini bukan ini demi mungkin untuk edukasi bahwa untuk semuanya. Tingkat keselamatan di sini 100%, artinya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada menelan korban jiwa. Alhamdulillah. Ada tanda-tanda udah semua langsung. Tak ada tawar-tawar semua. Jadi ini semua dievakuasi, yang semua penduduk yang rumahnya tidak terjangkau juga anggar. Udah anggar evakuasi Pak. Kemarin roboh pertama semua harus evakuasi, kita semua keluar rumah. Harta benda seperti saya kan udah baju aja udah. Baju udah semua keluar aja. Penting nyawa aja dulu. Ya. Ya Allah, Gusti Agung. Ini guys, sebenarnya ini memberikan satu perhatian untuk kita semua bahwa suatu saat nanti pasti ada musibah-musibah. Ini dulu nggak begitu nanjak gitu. Kalau kita ke rumahnya Pak Sekjen nih, aku bawa motor juga masih tidak ngeden. Ya, jadi wilayah yang terdampak sangat dahsyat itu di sini ya. Iya. Udah di sini aja. Makanya kan nggak ada lagi ke bawah. Nggak ada. Sampai sini aja. Sampai sini titik terparahnya di sini. Ini berapa di sini, keluarga? Ada 35 kakak yang kena dampak. Ya. Yang rumah ambruk itu ada 38 yang ambruk. Ya Allah. Kakak. Ya, kakak. 38 kakak. Masya Allah. Guys. Jadi ini dibiarkan saja ya ayam-ayam. Udah dibiarin semua. Di dalam juga masih banyak aset-aset juga dibiarin. Semua juga sama, semua bersepakat. Iya. Yang penting nyawa aja. Iya, jangan coba-coba ya. Ya Allah. Ini nanjaknya nanjak parah, dulu nggak kayak gini. Sekarang jalan aja ngos-ngosan ini. Karena nanjak. Di sana ada galian-galian makam. Kita hari ini habis evakuasi. Makam di mana sih? Ini makam. Mana? Nah itu, ini teh bekas makam ini. Oh. Ini tadi kita jenazah. Ini teh makam ya? Ini jenazah termayam. Ini bukan bukan lesehan, bukan. Ini tadi jenazah. Ya. Jenazah itulah makam. Oke, guys. Kepala leluhur si Gintung ya, warga sini. Termasuk kakek buyut saya. Saya evakuasi, termasuk almarhumah bapak saya evakuasi semua. Hari ini kita udah evakuasi hari ke. Rencana kita 9 itu. Ini bekas disemayamkan. Ini adalah tempat darurat sebenarnya. Darurat. Disemayamkannya jenazah yang diangkat ke sini. Jadi ini makam yang
Itu bekas galinya Nah ini guys, jelas. ini adalah makam-makam yang digali dan dipindahkan karena bagaimanapun harus ada evakuasi ya. Berapa makam di sini? Hari pertama kita evakuasi untuk hari pertama evakuasi 9. Hari ini hari kedua target kita 18 makam. Hari ini kita break dulu. Tadi banyak pekerja di sini udah habis. Sekarang lokasinya pindah ke sana, 9 makam di sana. Oh, ada juga. Ada juga di sebelah sana. Cuman jalannya sulit sekali untuk di ini. Iya, dilalui ya. Tadi Pak R. 20 makam. Iya. Kalau kasih ke kampung sebelah, ke dusun atas. Nah itu anak-anak gimana? Di situ aja? Rumahnya itu. Jadi dia nggak mau pindah? Nggak mau pindah, belum. Cuman itu udah disaranin, udah kalau malam nggak ada. Oh. Malam nggak ada. Siang aja. Malam atau hujan udah ada. Nanti BPBD masuk semua, polisi masuk semua sini. Penyisiran. Ya, oh. Dan malam pun polisi berjaga, BPBD juga berjaga sama masyarakat. Nggak boleh ini dilewati. Dan kita pun ya bukan memberanikan ini insya Allah aman karena 2 hari kemarin tidak turun hujan. Dan ini pun buat edukasi tingkat keselamatan 100% itu ada gejala jangan ambil risiko, udah lari aja, jangan sayang harta benda dulu harta benda bisa dicari, nyawa nggak ada ganti. Iya itu guys, itu teh pasir namanya, pasirnya dan cadas bawahnya air. Jadi ketika ketemu air hujan udah ngalir dia. Kalau sana tidak berubah Pak ya? Mudah-mudahan jangan. Tidak berubah. Ini juga nggak berubah kan kalau di bawah sampai sini kan? Alhamdulillah retakan sampai sana nggak ada. Nggak ada ya? Kita di sana juga ada beberapa kan. Iya. Aduh, tinggi guys turunnya. Oke guys, setelah aku menelusuri TKP, ini banyak hal-hal yang menjadi apa ya, berkah lah. Pertama, di kejadian ini tidak terjadi pada malam hari ya. Iya. Ketika warga tidur, jadi masih alhamdulillah kalau yang masih nyaring lah, masih harudang. Ya masih harudang. Kedua, tidak ada korban jiwa di kejadian ini dan juga memberikan hikmah kepada warga masyarakat Pasir Munju yang di sini yang terdampak ataupun yang lainnya, dan juga untuk masyarakat yang Jawa Barat ya, Indonesia yang memang bertempat tinggal di bukit-bukit atau di gunung-gunung, ini tetap harus waspada. Bagaimanapun kejadian ini adalah rahasia Allah ya Pak. Iya. Kapan dan di mana itu kita tidak tahu ya, tapi tetap kita harus bisa bersikap adil ya untuk menerima segala musibah dan cobaan ini. Oke. Guys, aku sudah berada di, sebenarnya bukan titik, karena jalan yang kita kunjungi tadi di lokasi tempat kejadian itu akan nyambung ke sini guys. Sana nggak nyambung ke sini. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku dulu pertama kali ke rumahnya Pak Sekjen itu jalan sini, nyambung lagi ke sana. Gitu, jadi untung masih ada jalan lain selain itu. Jadi ketika terjadi kejadian, otomatis evakuasi pasti ke sini, bukan ke atas, pasti ke bawah, karena ke sini tidak terdampak. Karena kalaupun terjadi pasti sama
ini turun, gitu guys. Nah, oke, nanti kita lihat di posisi atas lokasi kejadian. Oke. Mengantar tangisan bayi suara sirine